Kalau ada di antara kalian yang nganggur atau merasa hidupnya masih terpuruk, tapi belum mulai jadi affiliate TikTok, jujur gue nggak ngerti sih apa yang ada di kepala kalian. Nah, jadi di tahun 2025 ini, menurut gue ya, semua orang harus coba jadi affiliate TikTok. Nah, gue bilang begitu bukan tanpa alasan ya, tapi menurut gue, untuk kalian mulai jadi affiliate TikTok itu, resikonya sangat-sangat kecil. Bahkan menurut gue, resikonya itu paling kecil dibanding usaha-usaha yang lain. Gua ngomong begini sebagai orang yang udah mencoba banyak banget bisnis dan pastinya juga gagal di banyak bisnis. Gua pernah coba jadi content creator, gua pernah coba jualan online, gua pernah coba jualan minuman, coba jualan pot bunga gitu ya. Pernah bikin agensi sosial media juga. Intinya banyak banget teman-teman. Tapi menurut gua, nggak ada satupun di antara semua project yang pernah gua kerjain, itu modal awalnya sekecil menjadi affiliate. Nih, coba aja deh kalian bayangin. Misalnya kalian mau jadi affiliate, kira-kira apa sih modal yang perlu kalian keluarkan? Oke, handphone. Gue yakin kalau kalian nonton video ini, kalian udah punya handphone. Kuota internet. Nonton video ini perlu internet dong. Jadi gue yakin itu juga kalian udah punya. Setelah itu kalian butuh apa? Kalian butuh keberanian gitu ya. Kalian butuh waktu yang untuk diluangkan, tapi kalian juga nganggur kan? Jadi harusnya punya waktu juga. Dan kalian butuh sampel produk. Nah, kalian butuh produk-produk untuk kalian review di video kalian. Banyak banget yang jadiin nggak punya sampel produk ini jadi alasan nggak mulai jadi affiliate. Coba gue tanya, emang rumah kalian itu pas buka pintu itu isinya kosong? Cuman ada keramik dan tembok doang? Nggak mungkin kan? Emang lu tidurnya di lantai kan? Nggak mungkin. Gitu loh. Semua hal yang ada di rumah kalian itu gue yakin bisa jadi sampel. Misalnya apa? Emang di rumah kalian nggak ada sabun? Sabun cuci piring, gitu ya. Toples, apalagi? Piring, Dettol. Nah, tuh gue baru bikin video nge-review kalau Dettol itu lagi laku banget tuh di TikTok. Apalagi lampu, banyak banget teman-teman. Jadi, semua produk yang ada di rumah kalian, gue yakin itu bisa jadi sampel. Tinggal kalian gimana pikirin konsep konten yang menarik menjual produk itu. Dari produk-produk yang udah ada di rumah kalian itulah, bisa kalian jadikan dasar untuk kalian membuat konten affiliate. Nah, setelah itu, kalian bikin konten, ada beberapa konten kalian yang FYP, brand akan mulai tertarik untuk ajak kerjasama. Mungkin di awal-awal akan nawarin sampel gratis. Nah, dari sana, kalian akan punya sampel-sampel tambahan untuk di-review. Gimana kalau misalnya semua produk di rumah gua udah gua review semuanya? Beranilah keluar modal dikit. Sampel sekarang banyak kok yang harganya nggak mahal. 30.000 kalian udah bisa dapat apa? 30.000 kalian udah bisa dapat. Kemarin gua di TikTok itu lihat ada yang namanya kue-kue Nagasaki lah, cireng-cirengan lah. Itu harganya 30.000 teman-teman. Udah dapat berbagai rasa, berbagai varian. Kalian bisa bikin 5 konten, 10 konten dari 1-2 produk itu doang. Dan jangan ada di antara kalian yang bilang 30.000 itu juga nggak mau kalian keluarin ya. Kenapa? Karena gini loh, kalian kalau mau lamar kerjaan aja, minimal harus beli apa? Beli celana panjang, beli kemeja putih, benar nggak? Beli hair gel, kalau yang cowok supaya rambut kalian rapi. Minimal print CV, beli amplop. Gue yakin ya, teman-teman di sini kalau mau ngelamar kerjaan, apalagi kalau kalian naik kendaraan umum untuk ke tempat lamarannya, ke kantornya, atau misalnya kalian pesen ojol gitu ya. Ya kali nggak nyampe 30.000 guys ya. Jadi buat teman-teman di sini, semua orang bisa mulai jadi affiliate. Tergantung kalian mau atau enggak. Nah lanjut, kenapa menurut gua semua orang itu harus mulai jadi affiliate? Karena gua udah melihat banyak banget cerita orang-orang yang hidupnya itu berubah karena affiliate. Mungkin banyak dari kalian yang merasa orang-orang yang gua maksud itu adalah orang-orang yang ngeh banget terhadap teknologi. Mereka itu orang yang kreatif banget. Mereka itu dari awal udah punya dasar skill konten. Teman-teman, gue kasih tahu. Dari banyak banget cerita-cerita orang yang hidupnya berubah dari affiliate, rata-rata yang laporan nih ke gue, murid-murid gue, rata-rata itu ibu rumah tangga. Ada yang sambil ngojol, ada yang sambil jadi kurir paket, ada yang baru tamat kuliah nganggur, ada yang bahkan nggak kuliah sama sekali. Karena menurut gue, affiliate TikTok ini adalah salah satu pekerjaan yang menurut gue nggak minta banyak kriteria dari kalian. Mau kalian umurnya udah di atas 40, 50, bisa nggak jadi affiliate? Bisa. Nggak ada maksimal umurnya di sana. Mau kalian nggak tamat kuliah, mau kalian baru tamat SMA, mau kalian cuman tamatan SMP, mau kalian ibu rumah tangga, anaknya 3 harus sambil ngurusin anak, suami pulang harus diurusin. Bisa nggak sambilan jadi affiliate? Bisa. Jadi menurut gua, untuk orang jadi affiliate itu cuma urusan mau atau nggak mau. Bukan bisa atau nggak bisa. Karena semua orang bisa jadi affiliate. Nah, setelah gue udah jelasin 2 hal tadi, gue mau balik ke topik utama dari video ini. Kenapa menurut gue, kalau kalian itu masih nganggur atau merasa hidup kalian terpuruk, nggak ada alasan untuk kalian nggak mulai jadi affiliate TikTok. Toh, kalian nggak lagi punya
opsi-opsi lain yang bisa diambil, gitu loh. Kecuali kalian itu udah dapat offer, gitu ya, offer kerjaan dari 5 perusahaan besar berbeda, bingung mau ngambil yang mana. Projectnya udah kebanyakan, ya udah nggak usah jadi affiliate TikTok, nggak apa-apa gitu loh. Kalian kerjanya itu udah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sempatnya itu cuma tidur doang. Waktu bebasnya cuma bisa kalian pakai untuk bernapas doang. Ya udah nggak apa-apa deh nggak jadi affiliate. Cuman kalau lagi nganggur, mau ngapain gitu loh. Emang kalian ngapain? Tidaknya pakai waktunya. Banyak murid-murid gua kasih tahu ya teman-teman. Kemarin ada satu murid gua itu yang cerita, dia itu baru resign dari pekerjaannya sebagai direktur. Gajinya fantastis banget. Gua dengernya juga kaget dia berani resign. Tapi si murid gua ini ketika mulai jadi affiliate itu sambilan kerja sebagai direktur. Di mana dia cerita proses ngontennya itu begini teman-teman. Jadi tiap pagi itu dia harus bawa mobil ke kantor ya, atau naik transportasi umum. Waktu itu nggak dia sia-siakan. Dia akan coba mikirin ide-ide konten, kira-kira apa ya konten yang hari ini bisa dikerjain gitu ya. Setelah itu nyampe kantor. Nah itu profesional ya kerja. Dari masuk kantor sampai pulang kantor. Pulang. Dalam perjalanan pulang, mikir konten lagi nih. Sampai rumah udah jam 7, jam 8. Shoot konten. Shoot konten 1 jam dapatlah 3 konten. Nge-live lagi 1 jam. Udah jam 10 malam tidur. Besok ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Sampai akhirnya GMV-nya dia per bulannya itu udah tembus 500 juta. Komisi per bulan dia narik dari TikTok itu udah sekitar 50 sampai 60 juta. Dan karena dia melihat potensi dari affiliate TikTok ini jauh lebih besar daripada apa yang ditawarkan dari pekerjaannya sekarang, akhirnya dia memilih untuk resign. Jadi buat teman-teman di sini, gue cuma mau kasih tahu, ada orang yang hidupnya sesibuk itu tetap memilih untuk jadi affiliate TikTok. Dan ada lagi kalian yang tiap hari, gue nggak tahu ya, mungkin bangun jam 11 siang gitu ya, linglung, tidak tahu mau ngapain. Setelah itu, ya nggak tahu lah, udah keskip lagi tuh sampai jam 12 malam. Mungkin ada yang maraton drama, maraton film gitu ya. Main Mobile Legends nggak berhenti-berhenti, padahal kalian juga belum tentu punya potensi jadi pro player. Kenapa nggak mulai? Kenapa nggak coba? Sisihkan 1 jam aja itu udah cukup kalian dapat konten untuk diposting sebagai affiliate. Untuk merangkum video ini semua ya, kenapa menurut gua buat kalian yang masih nganggur atau merasa hidupnya terpuruk, cocok banget jadi affiliate TikTok. Karena satu, resikonya sangat kecil, modal yang dikeluarkan sangat minim, tidak butuh kriteria-kriteria khusus, siapapun bisa jadi affiliate, tergantung kalian mau atau enggak. Jadi nggak ada yang namanya bisa atau tidak bisa jadi affiliate TikTok, yang ada hanya mau atau nggak mau. Gue cerita begini karena gue merasa hidup gue itu udah sangat banyak berubah dari TikTok, dari affiliate TikTok. Gue dari orang yang awalnya ngelamar kerjaan nggak dapet kerjaan sama sekali, sekalipun gue tamatan luar negeri dengan gelar dari salah satu universitas terbaik di dunia, tapi gue nggak dapet kerjaan, jadi gue ngerti banget perasaan nggak dapet kerjaan itu. Dan karena hidup gue udah berubah, gue dapet kesempatan kedua dari TikTok, gue pengen banyak dari kalian yang mungkin posisinya sama kayak gue dulu itu bisa merasakan dan memiliki pengalaman yang sama kayak gue. Anyway, thank you banget teman-teman yang udah nontonin video ini sampai habis. Kira-kira kalian pengen gue bahas apa lagi? Langsung tulis aja di kolom komen. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video lain. Thank you.